Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini kita mau belajar cara nyambungin Google ini ke handphone tanpa menggunakan kabel ya, tapi menggunakan WiFi dan Bluetooth ya. Oke, kita coba nyalakan Google-nya, nyalakan ini. Setelah Google kita nyalakan, pastikan WiFi dan Bluetooth nyala ya. Saya rekam layar. Oke. Kemudian kita masuk ke menu ke ini DJI Fly ya. Masuk ke DJI Fly. Oh, sorry. Ini belum direkam layarnya. Di sini kita share dulu ya, sebentar. Klik menu share live view to mobile device ya. Oke, sudah share ya. Rekamannya berhenti. Kita klik ini ya. Nah, di sini terbaca ada Wi-Fi devices DJI Google 3 detected ya. Kita klik ya. Kemudian kita klik ini. Kita tunggu ya. Tapi ini koneksi dari handphone ke sininya nggak bisa lama ya. Nggak bisa jauh. Oke, sudah terkoneksi ini tanpa kabel ya, tanpa kabel. Nah, jadi tadi untuk share live view itu kita klik menu yang ini ya, menu yang ini yang tengah ini ya, untuk share dari Google ke sini tanpa kabel ya. Jadi itu ya. Oke. Nah, ini juga kalau misalkan drone-nya terkoneksi ya, misalkan ini live view-nya live ke sini ya. Kita coba pasang. Drone-nya kita coba nyalain ya. Bisik kan suaranya. Oke. Ya. Ini ada delay ya. Karena dari sini ke sini pakainya WiFi dan Bluetooth. Jadi view dari handphone ini nggak bisa kita gunakan untuk ngontrol karena dia ada delay. Kecuali terbangnya lambat ya, terbangnya santai. Lumayan bahaya ya, ada 1/10 detik mungkin ada. Nah, kita mau lihat juga tentang spek kamera O4 Lite ini. Ini pakai O4 Lite ya. Kita coba. Kalau ini kita ganti ke manual. Yes. Nah, manual ini ya. Belum ganti. Kiri kanannya kebalik jadi bingung. Ini menunya pakai yang ini ya.
tombol menu yang ini tombol menu. Kita klik, nah pindah ke manual. Manual artinya semuanya manual ya. Shutter speed bisa kita turunin ya, karena ini flicker karena tidak kelipatan 50 ya. Kalau kelipatan 50 1/100 itu dia nggak flicker. Jadi misalnya di ruangan kita ngerasa hasilnya flicker, maka shutter speednya harus di kelipatan 50 ya, entah itu 1/100 ya, 1/200 ya. Nah, ini manual ya. Jadi kalau shutter speednya ya, ini shutter speednya bukan kelipatan 50, dia akan flicker. Ini 1/120 ya. Tapi kalau kelipatan 50 misalkan 1/200 sama ya flicker ya. Jadi kalau nggak mau flicker berarti serendah mungkin. 1/60 masih flicker ya. Yang paling bagus 1/100. Jadi kecepatannya rendah tapi kelipatan 50 sama dengan kelipatan frekuensi jala-jala atau frekuensi PLN ya. Aspek rasio bisa juga diganti antara 4:3 dan 16:9 ya. Kemudian untuk mana ya, recording stabilization ya, ini bisa pakai Rocksteady ya. Ini nanti auto stabil ya, tanpa harus pakai gyroflow ya. Bisa juga tanpa Rocksteady. Nah kalau tanpa Rocksteady dia mana? Kalau tanpa Rocksteady ya, ini ya, Rocksteady-nya kita off, dia akan otomatis masuk ke gyroflow dan view-nya, FOV-nya akan jadi wide ya. Jadi kayak gini, ada notif bahwa saat di disable gyroscope data akan ditambahkan secara otomatis ke file MP4-nya ya. MP4-nya itu jadi ada gyro datanya. Jadi dalam satu file itu ada gyro data, ada kamera data, dan ada apa? Movie. Jadi satu file ini ada beberapa data. Beda dengan kamera seperti Hawkeye. Kalau Hawkeye itu gyro datanya terpisah ya di GCSP. Kalau ini include di file movie-nya. Jadi yang tanpa stabilisasi dan yang pakai stabilisasi Rocksteady, filenya akan lebih besar yang tanpa stabilisasi ya, yang masih normal karena di situ ada gyro datanya ya. Nah, ini color hanya ada pilihan normal ya untuk yang O4 LED-nya. Kalau yang O3 ada normal, ada flat. Kalau di sini hanya ada normal ya. Kemudian yang atas ya, ini kayak semacam saturation ya. Jadi kalau ini di disable, warnanya nggak terlalu nyala ya. Nah di sini sama, menunya lebih banyak ya. Kapan-kapan saya mau coba ini nih ya, wireless streaming. Jadi dibalik dari handphone atau dari PC ke Google. Ini saya belum nyoba ya. Nah, setting kamera yang ini sama dengan setting kamera yang tadi di bawah ya, mirip ya. Bedanya di sini ada auto limit, ISO limit. Jadi saat kita setting auto, paling tinggi ISO-nya berapa ya. Kemudian ini grid line-nya on atau off ya. Kemudian format untuk memformat memori internal ya, dan memori Google. Nah, ini ada auto record on take off. Jadi saat arming dia akan otomatis record ya. Oke. Mudah-mudahan sedikit tutorial ini bermanfaat ya, mudah-mudahan ya. Untuk kontrol, ini nggak ada karena yang menggunakan ILRS ya. Kalau kontrolnya pakai S-Bus, S-Busnya DJI, ini menu kontrolnya ada ya. Protokolnya apa? Ini kan bisa pilih S-Bus atau S-Bus Fast ya. Tapi ini nggak kita pakai karena nggak safety juga
hanya ada kamera ya, safety tentang record terakhir. Kemudian transmission ini channel mode-nya bisa auto, bisa manual ya. Nah, saat manual kalau FCC-nya on, dia akan banyak pilihan ya. Misalnya yang di bandwidth 20 MHz itu akan ada 7 channel kalau nggak salah. Ya, 7 channel ya. Kalau yang masih CA itu masih sedikit channelnya, bandwidthnya nggak selebar yang FCC. Berarti ini sudah di FCC hack ya. Bandwidth bisa 10 ya, 20, 40 dan 60. Kalau 10 MHz ini ada berapa channel ya sini? Sama ya, 7 ya. Nah, di channel yang ini, yang merah ini artinya dia ada interferensi ya, ada interferensi. Jadi jangan pilih channel yang merah. Di sini ada banyak wifi. Jadi kemungkinan channel 3 itu kena interferensi. Nah, misal kita pakai channel 40 MHz. Ini channel 2 yang ada interferensi ya. Kalau yang 60 MHz sama channel 2 ya. Kalau saya lebih milih di auto, channel modenya auto. Jadi saat dia ada interferensi, dia akan auto pindah ke channel yang bersih ya. Kemudian untuk yang normal ini ya, manual, ini hanya ada 5.8 GHz ya, karena pakai ILRS. Jadi mode 2.4 nya di disable ya, nggak ada ya. Kalau yang dual band ada pakai S-Bus, di frekuensi ini akan aktif 5.8 dan 2.4 ya. Untuk transmission power ya, untuk OLED ini ada sampai 700 ya, maksimalnya di 700 mW ya. Ya, mungkin ini sedikit tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan untuk Mbps Google ini 9 Mbps karena saya aktifkan low power ya. Di situ ada tulisan air unit in low power, makanya Mbps kecil. Setelah arming dia baru naik ya. Dari saya sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.